Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pertemuan yang kedua di dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk akhlak ta'limul muta'allim kelas 11, melanjutkan yang kemarin, yaitu pada halaman 46. Sebagaimana dalam kitab itu halaman 46 untuk kitab ada Maktabah Madinah Jombang, Jawa Timur, pada tengah-tengah mulai dari walayah tamma. Mari bersama-sama kita awali dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang akan kita pelajari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat dan barokah, dapatkan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Niyatul qabul wa khusul ma'mul ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa khusun la muallifi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahtammal 'aqilu li amrid dunya. Li'anna al-hamma wal hazana la yaruddul musibah wa la yanfa'u bal yadurrul qalba wal aqla wal badana. Wa la yahtamma, di sini dibaca nasab karena ataf kepada lafaz di atasnya. Yang bagi likulli ahadin ayyushghila nafsahu, dibaca nasab dinasabkan oleh an. Ini wala yahtamma atafnya ay wa alla yahtammal aqilu. Wala yahtamma lan yento ora mrihatenaken, lan supaya yento ora mrihatenaken, ora mikiraken, ora prihatin sapa al-aqilu wong kang berakal. Sapa al-aqilu wong kang berakal, maksudnya akal yang sehat, akal yang normal. Ora mrihatinaken li amri dunya maring urusan dunyawi. Li amri dunya maring urusan donya. Urusan sesuatu yang bersifat dunyawi. Tentang harta, tentang pangkat, tentang wanita, itu termasuk amri dunya. Kenapa demikian? Di annal hamma, krono saat temene mrihatenaken, wal hazana lan nyusahaken lan susah, iku la yaruddu ora bisa nolak apa hamma wal hazan. Iku la yaruddu ora bisa nolak apa hammu wal hazan, ora bisa nolak al musibata ing musibah. Al musibata ing musibah. Ing musibah atau hal-hal yang menimpa. Tidak bisa menolak pada musibah atau tidak bisa menolak pada hal-hal yang menimpa kepada orang itu atau menimpa pada nasib seseorang. Wala yanfa'u, lan ora bermanfaat apa
hamma wal hazan, lan ora bermanfaat, ora berguna apa hamma wal hazan, bal yadurru, balik bahayani apa hamma wal hazan, balik bahayani apa hamma wal hazan al qalba ing ati, wal akla lan akal pikiran, wal badana lan ing badan, wal badana lan ing badan, wa yukhillu lan bisa nyacataken apa hamma wal hazan, wa yukhillu lan nyacataken apa hamma wal hazan bi a'malil khairi kelawan piro-piro amal kebagusan, bi a'malil khairi kelawan piro-piro amal kebagusan, wa yahtamma lan supaya yento mrihatenaken sapa akil, wa yahtamma lan supaya yento mrihatenaken sapa akil li amril akhirati maring urusan akhirat, li amril akhirati maring perkara akhirat, li annahu krana satemene amrul akhirat, li annahu krana satemene hamma wal khazan li amril akhirah iku yanfa'u berguna, iku yanfa'u bermanfaat apa hamma wal khazan li amril akhirah. Ini dulu yang artinya bagi orang yang sehat akalnya, yang normal akalnya, ini janganlah terlalu memikirkan urusan duniawi, urusan harta, urusan pangkat. Jangan terlalu dipikirkan bagi orang yang sehat akalnya, bagi kita terutama yang sedang belajar. Kenapa? Karena memikirkan atau memprihatinkan sesuatu yang belum jelas tampak wujudnya, ini tidak akan dapat menolak pada nasib. Tidak bisa menolak kepada musibah yang menimpa, kepada nasib, dan tidak dapat memberi manfaat apa-apa. Justru akan merusakkan hati, merusakkan pikiran, dan merusakkan badan. Juga dapat merusak pada amal kebaikan. Pada amal-amal baik ini bisa rusak karena hati yang prihatin, yang susah. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan bagi orang yang berakal sehat adalah memprihatinkan tentang amal-amal akhirat. Sebab memprihatinkan urusan akhirat itu besar sekali manfaatnya. Karena kita hidup di dalam dunia ini, dalam sebuah keterangan adalah sementara, sifatnya adalah sementara. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, yang seterusnya, ini adalah kehidupan di akhirat kelak. Ibaratnya kalau kita hidup di dunia ini bagaikan musafir yang hanya sebentar. Diibaratkan wong musafir sing mampir ngombe hanya sejenak. Nah, namanya musafir pasti nanti akan kembali, pasti nanti akan pulang. Pulangnya kemana? Yaitu ke alam akhirat. Dan alam akhirat itulah nanti yang untuk selama-lamanya. Untuk perbandingannya, hidup di dunia ini paling-paling hanya dibatasi dengan beberapa puluh tahun. Ada yang sampai 63 tahun, ini sebagai ukuran rata-rata pada saat ini. Ada yang di atasnya itu ya tidak banyak. Ada juga yang di bawahnya itu juga tidak banyak. Ini telah diberi contoh oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, umat Muhammad, yaitu sekitar 60, 70 atau 63 tahun ini. Nah, ini kita harus memikirkan akhirat.
Untuk di akhirat nanti, ini kita tergantung pada amalan-amalan ketika di dunia. Ad-dunya mazru'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah merupakan sawah ladang akhirat. Dunia ini adalah tempat menanam, kemudian merawat, kemudian panennya nanti itu dirasakan, terutama nanti di akhirat. Kalau di dunia ini menanam kebaikan dengan sempurna, syarat rukunnya dilakukan, lah nanti di akhirat akan panennya dengan bagus dan memuaskan. Tapi sebaliknya, kalau di dunia ini tidak mau menanam kebaikan, justru malah menanam kejelekan, melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, maka di akhirat nanti akan panen sesuatu yang menyusahkan kepada orang tersebut. Jadi ad-dunya mazru'atul akhirah. Nah, jadi kita sebagai murid-murid, sebagai pelajar thalibul ilmi, ini terutama yaitu jangan sampai memprihatinkan, menyusahkan tentang urusan duniawi. Nah, kita fokus yaitu pada mencari ilmu, belajar, mengaji, di samping itu beribadah dan juga disertai dengan doa, minta kepada Allah agar tercapai apa yang menjadi cita-cita kita. Setelah berusaha, kemudian berdoa, baru ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lan anapun utawi dawuhe Kanjeng Nabi. Wa amma qauluhu, lan anapun utawi dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh, inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hammul ma'isyah. Inna minadz-dzunubi, sak temene iku setengah saking pira-pira dosa. Sak temene iku setengah saking pira-pira dosa. Apa dzunuban pira-pira dosa? Dzunuban ana pira-pira dosa. La yukaffiruha, kang ora bisa nutupi, ora bisa ngelebur ha ing dzunub, illa hammul ma'isyati, kejaba mrihatinaken tentang pengupa jiwa. Illa hammul ma'isyati, kejaba mrihatinaken utawa nyusahaken pengupa jiwa. Jadi inna minadz-dzunubi dzunuban, kalau dilihat dari nahwunya, minadz-dzunubi ini khobar muqaddamnya lafadz inna. Inna ini pekerjaannya yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Khobarnya didahulukan, isimnya adalah lafadz dzunuban. Dzunuban ini isimnya yang muakhir, yang diakhirkan, makanya dibaca nasab. Kemudian la yukaffiruha, kafara yukaffiru, ini juga gitu, ha ini maf'ul bih yang muqaddam. Kemudian fa'ilnya lafadz yukaffiru, karena setiap fi'il ini pasti ada fa'ilnya. La yukaffiruha, fa'ilnya opo, illa hammul ma'isyati. Yes. Fal muradu, mongko utawi kang den karepaken. Fal muradu, mongko utawi kang den karepaken. Minhu saking hammul ma'isyah, iku qadru hammin, ukurane prihatin, ukurane susah atau prihatin. La yukhillu, kang ora nyacataken apa qadru hammin, la yukhillu kang ora nyacataken apa qadru hammin bi a'malil khairi, kelawan piro-piro amal kebagusan. Kelawan piro-piro amal kebagusan. Wala yushghilu, lan ora nungkulaken, wala yushghilu,
lan ora nungkulaken apa hamul ma'isyah al-qalba ing ati, al-qalba ing ati, syuhlan kelawan nungkulaken itu nyibukaken, syuhlan kelawan nyibukaken utawa kelawan nungkulaken yukhillu kang nyacataken apa syuhlan, yukhillu kang nyacataken apa syuhlan bi ihdharil qalbi kelawan nekaaken ati, bi ihdharil qalbi kelawan nekaaken ati fi sholati ing dalem nalika salat, fi sholati ing dalem nalika salat, itu ketika salat ihdharul qalbi konsentrasi, karena salat hakikatnya ini adalah berarti doa, dan salat ini adalah zikir. Aqimis sholat ali dzikri, tegakkanlah sholat untuk zikir pada saya, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalikal qadra, mongko satemene mengkono ukuran, mongko satemene mengkono ukuran minal hammi saking prihatin, minal hammi saking prihatin, wal qasdi lan nejo, wal qasdi lan nejo iku min a'malil akhirati, setengah saking piro-piro amal akhirat, iku min a'malil akhirati, setengah saking piro-piro amal akhirat. Ini dulu. Adapun mengenai sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban, dan seterusnya tadi, yang artinya di antara dosa-dosa seseorang ini ada dosa yang tidak dapat dimaafkan oleh Allah, tidak dilebur oleh Allah kecuali memprihatinkan masalah kehidupan. Ya, tentang kehidupan, masalah ma'isyah, tentang prihatin di dunia, ini termasuk bisa nanti menghapuskan kepada dosa. Jadi di antara dosa yang seseorang, ada dosa yang tidak dapat dimaafkan oleh Allah kecuali yaitu memprihatinkan masalah-masalah kehidupan. Arti dan maksud kata-kata tersebut adalah ukuran prihatin yang dapat merusak amal kebaikan, bisa merusakkan amal-amal kebaikan, sedekah, amal-amal puasa dan lain sebagainya. Karena itu, bagi orang yang berakal sehat, janganlah hatinya itu kemasukan angen-angen atau pikiran yang dapat merusak kehadiran hati, yang dapat merusak kekhusyuan hati pada waktu mengerjakan sholat. Hasil keterangan tentang memprihatinkan masalah kehidupan sekadar yang tersebut tadi termasuk juga amal akhirat. Tentang sholat, ibadah sholat ini pokoknya ibadah. As-sholatu imaduddin, sholat adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti menegakkan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti merobohkan agamanya. Tentang sholat maka ini perlu hudur, khusyuk, yaitu konsentrasi karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sholat ini ada harus syarat rukunnya dipenuhi, termasuk harus suci, harus sopan. Jadi sholat merupakan ibadah yang paling pertama kali ditanyakan nanti ketika menghadap kepada Allah. Ya, kita lanjutkan. Wala budda li talibil ilmi. Wala budda lan ora kena ora. Li talibil ilmi kedue wong kang nyumreh ilmu. Li talibil ilmi kedue wong kang nyumreh ilmu, kedue wong kang dolek ilmu, apa minta kelilil ala iki nyetitiaken piro-piro hubungan. Apa minta kelilil ala iki nyetitiaken piro-piro hubungan ad-dunyawiyati kang bangsa dunyawi.
menyedihkan, meminimalisir urusan-urusan duniawi. Ya, kita tidak bisa menghindarkan masalah duniawi karena kita hidup di dunia. Ini ya harus juga memikirkan tentang duniawi, tapi jangan sampai ini keterlaluan, sampai ada ketergantungan kepada duniawi. Caranya gimana? Biqadril wus'i, kelawan sekedar usaha. Biqadril wus'i, kelawan sekedar usaha. Walihada lan krono arai iki taklilil alaik ikhtaru podo milih sopo ulama. Ikhtaru podo milih sopo ulama. Milih al-hurbata ing ngumbara, mengembara. Al-hurbata ing ngumbara utawa mengembara. Oleh karena supaya tidak terpengaruh dengan duniawi, maka para wali, para ulama ini memilih untuk menyendiri, hurbah. Itu sebagaimana Rasulullah sebelum menerima wahyu ini juga gitu, semedi di Gua Hira. Ini hurbah, menyendiri. Para wali juga demikian. Wali Songo yang ada di tanah Jawa ini rata-rata adalah di tempat-tempat yang sepi, yang sunyi, di gunung sebagaimana Sunan Muria, Sunan Giri, kemudian yang lain-lainnya ini di tempat yang sepi, di tempat yang menyendiri. Wala Buddha lan ora kena ora li talibil ilmi keduwe wong kang dolek ilmu. Li talibil ilmi keduwe wong kang dolek ilmu apa min tahammulil masyaqqati, nyonggo masyaqqat. Apa min tahammulil masyaqqati, nyonggo keberatan, nyonggo sifat masyaqqat, sifat berat. Wan nasobi lan kepayahan. Wan nasobi lan kepayahan fi safari ta'allumi ing dalem lelungan kanggo belajar. Fi safari ta'allumi ing dalem lelungan kanggo belajar. Bagi orang yang mencari ilmu ini supaya jangan sampai menghindari dari masyakot. Harus sabar kalau ada masyakot, ada kepayahan, supaya sukses di dalam mencari ilmu. Kama kola, kaya oleh wis dawuh sapa Musa, Nabiullah Musa alaihi salam. Sapa Musa, Nabiullah Isa, ya Nabiullah Musa alaihi salam. Fi safari ta'allumi ing dalam lelungan krana golek ilmu. Ing dalam lelungan krana belajar utawa golek ilmu. Walam yungkol lan ora den nukil. Walam yungkol lan ora den pindah. Anhu saking walam yungkol lan ora den pindah. Anhu saking safari ta'allum. Apa dzalika mengkono-mengkono tahammulil masyaqqah wan nasab. Apa dzalika mengkono-mengkono tahammulil masyaqqah wan nasab. Fi ghairihi ing dalem liyane safari ta'allum. Fi ghairihi ing dalem liyane safari ta'allum minal asfari saking pira-pira lelungan. Minal asfari saking pira-pira lelungan. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Ini di dalam ayat suci Al-Quran. Laqad lakina, yakti teman-teman ketemu sapa kita. Laqad lakina, yakti teman-teman ketemu sapa kita min safarina
saking lelungan kita, min safarina saking lelungan kita, hadza kang iki nemoni nasoban ing kepayahan. Nasoban ing kepayahan. Dalam bepergiannya Nabi Musa di dalam Al-Quran, lain pernah Nabiullah Musa ini belajar kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Untuk mencari kepada Nabiullah Khidir ini mencari di tepi pantai. Ya, di tepi pantai sampai payah belum sampai ketemu. Yang akhirnya nanti telah nasoba perjalanannya payah, akhirnya makan apa yang menjadi bekal ketika bepergian itu. Nah, setelah itu dilihat ada sesuatu yang aneh, itu bekal yang ada, lauk pauk yang ada di dalam bekal itu ternyata hilang, ternyata lepas dan berjalan. Nah itulah yang nantinya akan ketemu dengan yang dicari, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya intinya Nabi Musa ini ingin sekali belajar kepada Nabiullah Khidir atas tunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'lama anna safara ta'allumi la yakhlu anita'ab. Liya'lama supaya ngerti sapa talibul ilmi. Liya'lama supaya ngerti sapa talibul ilmi anna safara ta'allumi ing satemene lelungan kanggo belajar. Ing satemene lelungan kanggo belajar iku la yakhlu ora sepi apa safaru ta'allum. Iku la yakhlu ora sepi apa safaru ta'allum anit ta'abi saking payah. Anit ta'abi saking kepayahan. Li'anna talabal ilmi krana satemene ndolek ilmu. Li'anna talabal ilmi krana satemene ndolek ilmu iku amrun perkara azimun kang agung. Iku amrun perkara azimun kang agung. Artinya merupakan keharusan, ya, suatu keharusan pula bagi orang yang mau menuntut ilmu, bagi pelajar, agar dapat mengurangi urusan keduniaan menurut kemampuan masing-masing, mengurangi alaqah hubungan duniawi menurut kemampuan masing-masing, karena masing-masing orang ini kemampuannya berbeda. Tapi diupayakan semaksimal mungkin. Karena terlalu memikirkan urusan keduniaan itu hanya akan menghalang-halangi dalam memperoleh ilmu. Maka dari itu, para ulama dulu, para ulama salaf, ini banyak yang suka memilih mengembara. Suka memilih yaitu mencari tempat ketenangan. Tapi kalau sekarang ini banyak yang ingin mendapatkan ilmu yang banyak, itu sampai dilakukan mondok. Itu cari ilmu di tempat yang jauh. Di tempat tidak di rumahnya, tapi di tempat yang jauh, yaitu mondok dari berbagai daerah. Sebagai seorang pelajar atau santri, ini seharusnya dapat memikul beban penderitaan serta tahan uji dan tabah selama kepergiannya untuk mencari ilmu. Dia harus sabar, kadang-kadang ada ujiannya. Bagi santri ini ujian yang umum yang sering kita dengarkan adalah penyakit. Kadang-kadang kalau dulu itu penyakit gudik, penyakit kulit, menular, kemudian penyakit mata menular, kemudian ujiannya lagi kirimannya telat, ujiannya lagi pengaruh pada teman-teman yang tidak rajin. Ini juga termasuk pengaruh ujian. Ini harus juga bertahan untuk kesuksesan bagi pelajar tersebut. Juga sebagaimana kata Nabiullah Musa alaihissalam,
selama beliau dalam mencari ilmu, riwayat kata-kata Nabi Musa tersebut bukan mengenai masalah bepergian, tetapi kepergian beliau ini hanya untuk mencari ilmu. Cari ilmu kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Musa berkata, sungguh aku alami dan merasakan payah serta berat atas kepergianku untuk mencari ilmu. Ketahuilah, wahai para pelajar dan santri, sesungguhnya kepergian mencari ilmu itu tidak sepi dari penderitaan dan kepayahan. Karena mencari ilmu adalah suatu perintah yang mulia. Jadi mencari ilmu ini perintah dari Allah. Itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu ini adalah merupakan hal yang sangat fardu. Lafadz faridotun ini tidak hanya fardu, sigot mubalaghah yang berarti banget. Tolabul ilmi faridotun, wazan fa'ilun termasuk sigot mubalaghah. Mencari ilmu ini adalah sangat diwajibkan, sangat difardukan ala kulli muslimin wa muslimatin, terhadap orang muslim baik lelaki maupun perempuan. Ini kewajiban kita mencari ilmu. Di depan dulu sudah kita pelajari, itu mencari ilmul hal, ilmu yang ada manfaatnya, ada yang gunanya di dunianya, apalagi di akhiratnya. Wa huwa afdalu minal ghazawat inda aksaril ulama. Wa huwa lan utawi tolabul ilmi, wa huwa lan utawi tolabul ilmi iku afdalu luwe utama. Iku afdalu luwe utama minal ghazawati tinimbang saking pira-pira perang. Minal ghazawati tinimbang saking pira-pira perang, ngono mau inda aksaril ulama'i mungguwe mayoritas para ulama. Inda aksaril ulama'i mungguwe akeh-akeh para ulama. Wal ajru lan utawi ganjaran iku ala qadri ta'abi miturut ing atase ukurane payah. Wal ajru lan utawi ganjaran iku ala qadri ta'abi miturut ing atase ukurane payah. Allah memberikan pahala ini tergantung dari ukuran kepayahannya. Semakin jauh seorang santri-santri ini menuntut ilmu, maka lebih banyak pahalanya. Orang berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu yang lebih jauh, itu yang lebih banyak pahalanya. Sama dengan orang yang berjamaah mau melakukan sholat jamaah di masjid, yang berjalannya ini lebih jauh, maka akan lebih banyak pahalanya yang diterima. Jadi juga begitu. Ada penderitaan bagi orang yang miskin, bagi orang yang susah, kemudian masih memerlukan untuk mencari ilmu. Ini taat kepayahannya lebih berat daripada orang yang ekonominya maju, ekonominya normal. Maka ini masing-masing orang ini ukurannya tidak sama. Itu kita langsung melakukan, yaitu mencari ilmu dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Biqadri ta'ala qadri ta'abi ing atase ukurane kepayahan wan nasobi lan tegese payah. Faman monggo utawi sapane wong iku sabar sapa man ala dzalika ing atase mengkono-mengkono talabul ilmi, ala dzalika ing atase mengkono-mengkono talabul ilmi, wajada mongko nemu sapa man, wajada mongko nemu sapa man ladzatal ilmi ing enake ilmu, ladzatal ilmi ing enake ilmu. Tafuku kang ngungkuli apa ladzatul ilmi, tafuku kang ngungkuli apa ladzatul ilmi saira ladzatid dunya ing sekarine pira-pira enake donya.
ing sekarine piro-piro enake donya. Ya, mencari ilmu itu lebih berharga daripada perang. Ya, daripada perang. Ini dalam kata Mutiara demikian. Demikian ini menurut kebanyakan para ulama. Padahal pahala itu menurut ukuran kepayahan dan penderitaan dalam melakukannya. Maka barang siapa yang mau bersabar, barang siapa yang mau bersabar memikul penderitaan dan tahan uji terhadap kepayahan mencari ilmu, maka sudah tentu dia akan mendapatkan, merasakan kelezatan ilmu melebihi semua kelezatan-kelezatan yang di dunia ini. Jadi seakan-akan mencari ilmu ini karena untuk keabsahan kita melakukan amal perbuatan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, kemudian sebaliknya, wa kullu man bi ilmihi lam ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang melakukan amal perbuatan tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka amal perbuatannya ini mardudah, ditolak, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal perbuatan ini ada ilmunya. Suatu contoh, kalau kita melakukan kurban misalnya, kurban saat ini akan menghadapi Idul Adha. Kurban tapi tidak tahu ilmunya kurban, disembelih sendiri, kemudian cara menyembelihnya nggak benar, ya nggak sah. Atau misalnya cara menyembelihnya benar tapi kurban diberikan kepada hanya sekeluarganya saja, tidak diberikan kepada orang fakir miskin. Cara menyembelihnya juga demikian. Lah ini kalau nggak benar, maka akan mardudah, amalnya ditolak. Melakukan sholat, ibadah sholat juga gitu. Ini sholat merupakan imaduddin, tiangnya agama. Tapi kalau sholatnya tidak didasari dengan ilmu, tidak mempelajari syarat dan rukunnya sholat, maka sholatnya ini mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat rukunnya sudah dilakukan tapi kurang keikhlasannya, kurang kekhusyuannya juga demikian, maka kemungkinan ini sholatnya ini dianggap sah tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada lan krono arai iki kana ono sapa Muhammad binul Hasani, Syekh Muhammad bin Hasan, idza saharul layaliya iku idza saharo nalikane melek sapa Syekh Muhammad bin Hasan al-layaliya ing pira-pira bengi, al-layaliya ing dalam pira-pira bengi, inhalla mongko dadi udar, inhalla mongko dadi udar, terlepas lahu kedue Syekh Muhammad apa al-muskilatu pira-pira kemuskilan, apa al-muskilatu pira-pira masalah, pira-pira problem. Yaqulu dawuh sapa Syekh Muhammad bin Hasan, aina abnaul muluk min hadhil ladzat, aina iku endi, aina iku endi abnaul muluki utawi pira-pira anake raja, utawi pira-pira anake raja, min hadhil ladzati saking iki pira-pira kelezatan, min hadhil ladzati saking iki pira-pira keenaan utawa kelezatan. Artinya karena itu Syekh Muhammad bin Hasan ini ketika tidak tidur sampai beberapa malam, karena melekan setiap malam ini melekan tidak tidur, maka dapat melepaskan kesulitan-kesulitan yang dideritanya. Ada hal-hal yang muskil, ada problem-problem, maka dilakukan malam ini digunakan untuk zikir, menghadap kepada Allah, konsentrasi kepada Allah, berdoa,
maka ini hari atau malam-malam yang mustajabah, maka akan dikabulkan apa yang menjadi permintaannya, sehingga permasalahan-permasalahan ini menjadi beres. Kemudian beliau berkata, Muhammad Hasan berkata, kesenangan para putra raja itu tidak seberapa dibanding dengan kelezatan ilmu yang telah aku temukan ini. Hanya anak raja ini mempunyai harta yang banyak, jabatan yang tinggi, sehingga tidak ada kesusahan, tidak seberapa penderitaan-deritaannya. Nah ini masih banyak yang di kelezatan-kelezatan yang telah aku temukan, yaitu ketika mencari ilmu. Makanya dalam bait itu ada siiran yang biasa, insyaallah sini sudah kita hafal, biasanya digunakan untuk siiran di dalam taklimul mata'alim itu. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika ammajmu ihabibayani ilingon dak hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita kekum boleh kanti pertelo dukain wa khirsin was tibarin wa bulgotin wa irsyati ustadin wa tuliz zamani rupane sifat lopo rupane limpat lopo sabar ono sangune lan piwulange guru langsing suwe mangsane ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu dengan sempurna illa bisittatin, kecuali dengan melakukan 6 hal. Sa'umbika an majmu'iha bibayani, akan saya ceritakan padamu dengan keterangan yang jelas. Zukain wa khirsin wastibarin wa bulgotin. Yang pertama zukain, dia mendapatkan ilmu ini syaratnya ada 6. Yang pertama zukain, mempunyai sifat kecerdasan. Insyaallah kita semuanya murid-murid ini namanya manusia, ini telah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti punya kecerdasan. Wa khirsin nomor 2, yaitu punya keinginan. Punya kecerdasan tapi tidak punya keinginan, sehingga malas untuk belajar. Makanya tidak sempurna dan tidak mendapatkan hasil. Wastibarin nomor 3, harus sabar. Nah, namanya dalam belajar ini pasti ada ujian. Ujian macam-macam, kadang-kadang ujian dari guru. Kadang-kadang ujian ini karena penyakit, karena jauh dari keluarga sehingga menjadi tidak kerasan. Dan ini termasuk harus sabar. Wabul gotin nomor 4, yaitu harus ada bekal, harus ada biaya. Biaya untuk mondoknya, biaya untuk sekolahan, untuk perlengkapan, dan kebutuhan yang lain. Yang nomor 5, wa irsyadi ustadzin, yaitu menerima petunjuk dari guru. Menerima petunjuk dari guru. Ada aturan-aturan di dalam sekolahan, aturan tata tertib di dalam madrasah, di dalam pondok pesantren. Ini harus diikuti dari pengasuh, dari guru. Ini harus ditaati. Irsyadu ustadzin. Yakin namanya guru,
Namanya kiai ini tidak ingin muridnya, tidak ingin santrinya menjadi orang yang tidak sukses. Pasti ini tujuannya supaya sukses, makanya memberikan petunjuk, menjadikan pesan-pesan, mengarahkan ini untuk kebaikan murid tersebut. Kemudian yang keenam adalah tuliz zamani, yaitu masa yang lama. Itu masa yang lama. Tidak cukup kita belajar ini masa yang pendek, waktu yang panjang. Itu kalau tingkat sanawiyah ya, mulai dari tingkat MI 6 tahun, kemudian sanawiyahnya 3 tahun, kemudian aliyahnya 3 tahun. Setelah itu masih butuh lagi. Untuk zaman sekarang ini masih membutuhkan, entah itu mondok, memperbanyak ngaji, atau juga yang banyak adalah kuliah. Kuliah juga gitu, ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Makanya ini kita harus, bagi kita yang mencari ilmu, ini harus melakukan 6 hal itu supaya sukses apa yang menjadi cita-cita kita. Para anak-anak semuanya, kiranya itu pelajaran saat ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga pelajaran pada kesempatan ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.